Sallallahu ala Muhammad. Dikisahkan sifat Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, memiliki arti sebagai orang yang mempunyai ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa, dalam menjalankan tugas suci sebagai Nabi dan Rasul. Dan sebagai ulul azmi, Nabi Musa mempunyai kelebihan, kalimullah, orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul itu kami lebihkan, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung, Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Quran Surat Al-Baqarah 253. Setiap kali hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah beliau akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya, dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga nanti yang akan bertetangga denganku?" Allah pun menjawab, dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, dan terus berjalan menuju tempat yang diberitahukan tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dimaksud. Dengan bantuan beberapa orang penduduk di situ, Nabi Musa pun berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Namun, tuan rumah itu langsung tidak melayani Nabi Musa. Dia justru masuk ke dalam kamar, dan melakukan sesuatu di dalam. Tak lama kemudian dia keluar, sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu digendongnya dengan hati-hati. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Ada apa ini?" kata Nabi Musa dalam hatinya, penuh keheranan. Babi itu dibersihkan, dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk, dicium kemudian diantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan, dan dibersihkan. Kemudian dilap hingga kering, dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian diantar kembali ke kamar. Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa. "Wahai saudara, apa agama kamu?" tanya Nabi Musa. "Aku agama Tauhid," jawab pemuda itu, "yaitu agama Islam." "Lalu, mengapa kamu membela babi? Kita tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah mengganti wajah mereka menjadi babi yang buruk rupa. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain, itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku. Sebagaimana yang Tuan lihat tadi, walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkan lagi." Maka ketika itu juga, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu di surga nanti. Baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya. Ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh karena itu kami naikkan makomnya sebagai anak soleh di sisi kami." Allah juga berfirman lagi, "Karena dia telah berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke surga. Walau keadaan buruk sekalipun, perangai kedua ibu bapak kita itu bukan urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau banyak sekali dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah, supaya kedua ibu bapak kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui hantaran uang, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapaknya ialah dengan doanya, supaya kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga dikisahkan, Nabi Musa alaihi salam telah berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku orang yang akan menemaniku di dalam surga." Kemudian Allah berfirman,
"Wahai Musa, pergilah kamu ke negeri ini dan pasar ini. Di situ kamu akan berjumpa dengan seorang lelaki penjual daging, yang wajahnya seperti demikian. Maka dia itulah temanmu di surga kelak." Setelah itu Nabi Musa pun bergegas pergi ke sebuah tempat, pasar, yang ditunjukkan kepadanya. Maka berdirilah Nabi Musa di situ sampai matahari terbenam. Nabi Musa memerhatikan seorang penjual daging di pasar tersebut. Dilihatnya penjual daging itu memasukkan sepotong daging ke dalam bakul, dan setelah selesai berdagang, penjual daging itu dengan tergesa pulang. Maka Nabi Musa bertanya, "Wahai saudara, apakah saudara ada yang menunggu?" Lalu penjual daging menjawab, "Ya, saya ada tetamu, orang yang menunggu." Nabi Musa pun mengikuti penjual daging itu sehingga sampai ke rumahnya. Nabi Musa memperhatikan kegiatan penjual daging, yang sedang sibuk memasak kari daging. Masakan penjual daging tersebut terlihat lezat. Setelah selesai memasak, maka penjual daging itu pun mengeluarkan sebuah bakul wadah yang besar, yang mana di dalamnya terdapat seorang perempuan tua, yang sudah tua benar, dan sangat lemah seperti anak burung yang baru lahir. Penjual daging mengeluarkan perempuan tua itu sambil mengedong, dan memasukkan makanan ke dalam mulut perempuan tua tersebut, sehingga dia merasa kenyang. Kemudian penjual daging itu mencuci kain baju perempuan itu, lalu dijemurnya, dan dipakaikan perempuan itu pakaian yang lain. Setelah itu penjual daging itu pun memasukkan kembali perempuan tua itu ke dalam bakul tadi. Ketika dalam gendongan perempuan tua itu menggerakkan bibirnya, dan Nabi Musa dapat memahami kata-kata wanita itu. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa wanita itu berucap," yang artinya, "Allah jadikanlah anakku ini teman bagi Musa di dalam surga." Setelah memasukkan perempuan itu ke dalam bakul, maka penjual daging itu mengangkat perempuan tua itu, dan meletakkannya pada sebatang kayu. Melihat akan hal demikian, maka Nabi Musa pun berkata, "Wahai saudaraku, apakah yang telah kamu lakukan itu?" Kemudian penjual daging itu menjawab, "Perempuan tua ini adalah ibuku. Dia terlalu lemah, dan tidak boleh duduk." Berkata Musa, "Engkau berbahagia. Aku ini adalah Nabi Musa, dan engkau adalah orang yang akan menjadi temanku di surga. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan pertemuan kita di surga, dengan sebab kemuliaan asmanya yang indah, dan sebab kemuliaannya manusia yang paling mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Itulah kisah Nabi Musa dan calon tetangganya di surga. Dua riwayat yang beda-beda, karena setiap kaul itu terkadang meriwayatkan beda-beda. Yang baik silahkan diambil, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kita saudara, seiman dan setanah air, semoga saudara-saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.